Oke bro, hari ini gue akan membahas manfaat keuntungan kita pakai voltmeter di motor kita. Nah, voltmeter ini berguna untuk mengetahui kondisi kelistrikan di motor kita. Oke, jadi kalau kita install voltmeter ini di motor kita, kita bisa tahu kelistrikan tuh lebih detailnya untuk ke akinya, untuk ke kiproknya, dan untuk ke kumparan magnetnya. Kita bisa tahu kondisinya dengan lihat angka yang ada di voltmeter. Ini gue coba nyalain. Nah, kalau keadaan normal itu 12,3 voltmeter ya, itu normal. Berhubung motor sekarang itu kalau nyalain atau on selalu nyala lampu depannya, di belakang full langsung, itu nyerap daya kelistrikannya lumayan ya. Dan kalau kita starter, nah itu bisa di angka 10 turun dia, tapi itu hal yang wajar. Kalau kita nyalain itu di angka 10. Nah yang penting kalau kita udah nyalain, kita udah starter, itu voltmeternya naik. Itu menandakan nih di 2, kalau kita gas bisa 6, 7, bahkan 13 ya. Berarti kita bisa identifikasi bahwa akinya itu bagus. Nah, kalau di bawah 12 volt kita nyalain normal atau 10, dan kalau digas nggak naik, ya udah berarti itu yang pertama kita bisa prediksi dayanya nggak ngisi ke akinya. Jadi antara masalahnya itu antara dua. Kalau untuk kumparan magnet itu kecuali jatuh ya, pasti rusak kumparan magnetnya. Nah, berarti antara dua, antara aki atau kiproknya. Nah, kalau misalnya akinya baru ganti atau masih oke lah ya, kalau dicek akhirnya nggak ngisi akinya, berarti itu kiproknya yang bermasalah. Kalau udah kiproknya bermasalah, itu susah. Kiproknya mahal ya bro ya. Semua jenis motor kiprok lumayan mahal. Kalau Matic mungkin di angka kisaran 120 itu belum jasanya, atau 150-an lah ya. Ya kurang lebih segitu. Nah, itu sih manfaatnya ya. Kita bisa tahu kondisi kelistrikan motor kita. Semua merek sebenarnya sama, cuma gua rekomendasiin ini 99 ya. Ini lumayan murah harganya. Ini gue waktu itu pakai beli dan install itu jasanya 75.000 lah ya. Banyak kok di bengkel-bengkel, tapi rekomendasi gue naik 99. Dia mau hujan lebat juga, taruh di atas ini itu nggak masalah. Kabelnya kelihatan juga kayak gini, itu nggak masalah. Ya, aman dia. Dia lumayan waterproof dan katanya sih yang bagus ya. Cuma ada yang lebih bagus lagi sih. Cuma ini standar. Oke. Instalasi juga gampang, nggak perlu bongkar sana sini. Ini sebenarnya dua kabel, satu kabel gitu, cuma di dalamnya dipotong nih. Ya kurang lebih kayak gitulah. Selain manfaat, kita sebenarnya bisa ngambil keuntungan dari sisi lainnya, itu dari kita bisa tahu kapan kita harus ganti aki, kapan kita harus cek gitu. Sebenarnya kalau mulai dilihat agak nggak normal itu ketika lo mulai starter aja nih ya. Ini keuntungan lainnya. Kalau misalnya 12, ini standar ya. Nah kalau dia bergerak turun banget, ini belum di starter ya. Biasanya turun cuma ya kalau nggak 2 ya 1, kalau nggak 1 ya turun lagi. Cuma biasanya cuma sekali aja ya. Gua tadi nyalain 12,2, sekarang 12,1. Itu aja sih. Itu masih normal. Tapi kalau lo nyalain terus akhirnya di bawah 12, akhirnya turun terus tanpa digas atau dinyalain, ya berarti itu bermasalah. Udah itu aja sih bro ya.
lebih baik gue rekomendasi kalian install ini deh, karena kita nggak tahu aki itu kapan soaknya. Lebih baik kalian install ini di motor kalian supaya aman, karena kalau motor tiap hari itu dipakai buat cari rezeki ya, tentu kalian harus tahu kondisinya. Soalnya yang paling males tuh ini voltmeter kelistrikannya tuh tiba-tiba jelek dan kita susah, atau kita udah bingung dari pagi mau berangkat kerja kayak apa. Itu aja sih, motor tuh sebenarnya dua kuncinya, kelistrikannya sama harus rajin ganti oli sih. Itu aja sebenarnya. Kalau part-part lain itu ya sebenarnya kita bisa lihat ya, kalau motor udah tua ya di atas 5 tahun atau di atas 3 tahun ya wajar lah untuk ganti spare part. Itu aja sih tips dari bro, dan manfaatnya kita install voltmeter di motor kita. Oke, thank you.